Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan overview terhadap pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 Madrasah Aliyah. Jadi pada overview ini kita akan melihat gambaran secara singkat tentang apa saja yang kita akan pelajari pada semester pertama pada pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 ini, dengan melihat tujuan pembelajaran dan peta konsep. Langsung saja kita menuju kepada bab yang pertama. Jadi ini buku Al-Quran Hadisnya dapat dilihat di luar. Kemudian kita langsung saja menuju kepada bab yang pertama. Pada bab pertama kita dapati judul bab membudayakan hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Di sini bisa dilihat ilustrasinya melalui foto, ada seseorang yang sedang membagikan santunan kepada para du'afa. Kita langsung menuju kepada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kita dapati yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup. Lanjut kepada yang tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para du'afa. Jadi jika kita lihat dari yang pertama itu mampu membaca dan menghafal ayat-ayat. Yang kedua, mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis. Yang ketiga, mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis. Yang keempat, mampu mengamalkan. Dan yang kelima, yaitu mampu mempengaruhi orang lain. Kita pindah ke peta konsep. Pada peta konsep bab 1 dengan judul membudayakan hidup sederhana juga gemar menyantuni anak yatim atau kaum du'afa. Ayatnya yang pertama tentang membudayakan hidup sederhana yaitu ada pada Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 29 sampai 30. Ada juga hadis-hadisnya tentang bagaimana pola hidup yang sederhana. Adapun tentang menyantuni du'afa, ayatnya kita dapati pada surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan surat Al-Baqarah ayat 177. Adapun belajar dari kehancuran Qarun yang sombong, pelit dan serakah, itu disampaikan pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 72. Baik, langsung kita menuju ke bab yang kedua. Pada bab kedua, judulnya menghadapi cobaan dengan senyuman. Kita bisa lihat di sini ilustrasinya gambar anak-anak yang sedang tersenyum. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab 2 ini
Yang pertama, siswa mampu membaca dengan benar dan menghafal dengan lancar ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan. Dan poin keempat, siswa mampu mengamalkan ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang kelima, siswa mampu meyakinkan diri sendiri dan orang lain akan hikmah dari ujian dan cobaan. Kita lanjut kepada peta konsep dari bab 2 dengan judul menghadapi cobaan dengan senyuman. Adapun pada peta konsepnya kita dapati di sini. Yang pertama yaitu memahami kewajiban bersabar dan keistimewaannya yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 186. Juga memahami hadis bahwa ujian tidak melebihi batas. Ada juga memahami hadis bahwa ujian membawa rahmat. Dan yang terakhir, memahami kriteria dan balasan orang yang sabar. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita pindah ke tujuan pembelajaran dan peta konsep pada bab 3. Pada bab 3 judulnya yaitu menjaga kelestarian alam. Jadi bagaimana Islam melihat kelestarian alam? Apakah Islam setuju mendukung kelestarian alam atau sebaliknya? Tujuan pembelajarannya pada bab ketiga ini, yang pertama yaitu siswa mampu membaca dan menghafal ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian alam dan lingkungan hidup. Adapun yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian alam dan lingkungan hidup. Poin keempat, siswa mampu mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang kelestarian alam dan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima, siswa mampu mengajak orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat tentang kelestarian. Jadi setelah kita mempelajari bab ketiga ini, tujuan dari pembelajaran kita pada bab yang ketiga yaitu kita dapat membaca dan menghafal ayat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian juga kita mampu untuk menerjemahkan ayat dan hadis yang berkaitan tentang lingkungan hidup. Selain juga bisa membaca, menghafal, menerjemahkan, kita juga dapat menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan tentang kelestarian alam dan lingkungan hidup. Adapun poin keempat dan poin kelima ini lebih tinggi lagi, yaitu selain tadi pada poin 1, kedua, dan ketiga itu sifatnya pengetahuan, maka 4 dan 5 ini adalah praktek, di mana kita bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut dan juga kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan amalan yang baik tersebut. Sekarang kita menuju ke peta konsep. Di mana saja kita mendapati ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Kita lihat pada poin pertama, bersama menjaga kelestarian alam. Poin kedua, memahami ayat tentang ulah manusia penyebab kerusakan dari surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Jadi surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 ini yang kita harus baca dengan baik, kita harus hafalkan dengan baik, kita harus tahu penjelasan dari surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kemudian kita juga bisa mengamalkan surat ini. Memahami yang poin ketiga, memahami ayat merusak karakter utama orang munafik, di mana
ayat tersebut kita dapati pada surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Kemudian poin keempat, memahami keserasian alam, tidak ada yang sia-sia. Pada surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50 dan surat Shad ayat 27. Lanjut kepada poin yang kelima, memahami ayat larangan berbuat kerusakan. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Kemudian pada peta konsep kita juga mendapati nanti kita akan mempelajari hadis-hadis tentang menjaga lingkungan, di mana menjaga lingkungan menurut Islam itu bernilai ibadah. Sebetulnya jawaban Islam pro atau tidak di sini sudah jelas, bahwasanya Islam sangat menjunjung tinggi. Islam sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan kelestarian alam. Kita lanjut kepada bab yang terakhir pada pelajaran Al-Quran Hadis di semester 1 di kelas 12. Ada di bab 4 dengan judul Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat di situ Profesor almarhum B.J. Habibie. Kita lihat di tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajaran di bab 4 ini dinyatakan yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, siswa mampu menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, siswa mampu mempengaruhi orang lain mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, siswa mampu berpikir kritis terhadap perkembangan teknologi dan informasi. Di sini siswa dapat berpikir kritis terhadap pengembangan teknologi dan informasi. Baik, kita pindah ke peta konsep. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapati pada surat apa saja? Yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 164, yaitu memahami ayat tentang semesta dan fungsinya sekaligus sebagai perintah untuk merenungkannya. Pada poin keduanya kita dapat lihat di sini memahami ayat tentang kewajiban belajar dan mengajar di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lanjut kepada poin yang keempat, memahami hadis tentang keutamaan, tanggung jawab, dan kedudukan ulama. Di sini ada tanda panah ke bawah dikatakan waspadai pengaruh negatif akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan overview Al-Quran Hadis kelas 12. Mudah-mudahan video overview ini dapat bermanfaat buat kita semua, sehingga kita sebagai pelajar dan pengajar Al-Quran Hadis memiliki gambaran tentang akan apa yang kita akan lakukan di tahun ajaran baru, khususnya semester ganjil 6 bulan ke depan ini. Semoga Allah melindungi kita semua dan rahmatnya turun kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.